Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Oktaviani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 NPM 18210034. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai pengembangan dan inovasi kurikulum, silabus, dan RPP Pendidikan Agama Islam untuk memenuhi salah satu tugas. Baik, untuk poin yang pertama, penting sekali bagi kita untuk memahami pengertian dari pengembangan dan inovasi kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun pengertian dari inovasi kurikulum adalah suatu pembaharuan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Baik, untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar. Baik, untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai landasan pengembangan silabus yang terdapat dalam 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 17 Ayat 2. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20. Yang selanjutnya yaitu prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Artinya, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 2. Relevan, yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis adalah komponen-komponen silabus yang saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Lalu yang keempat yaitu konsisten. Adanya hubungan yang konsisten atau ajak taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Lalu yang selanjutnya yaitu memadai. Artinya adalah cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Lalu yang selanjutnya yaitu aktual dan kontekstual, di mana cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan yang nyata dan peristiwa yang terjadi. Lalu yang selanjutnya yaitu fleksibel, di mana keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu menyeluruh. Artinya, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik kognitif, afektif, psikomotorik. Yang selanjutnya yaitu komponen silabus. Silabus memiliki komponen-komponen, yaitu yang pertama, standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran suatu mata pelajaran. Standar kompetensi terdapat dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Lalu yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada setiap mata pelajaran yang harus dicapai peserta didik. Yang selanjutnya yaitu materi pokok. Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran.
Kegiatan pembelajaran adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, apakah kegiatan tatap muka atau non tatap muka. Lalu yang selanjutnya yaitu indikator. Indikator adalah hasil belajar yang merupakan acuan yang akan digunakan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi dasar. Lalu yang selanjutnya yaitu penilaian. Nah, penilaian ini adalah jenis, bentuk, dan instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik. Baik, yang selanjutnya yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu adalah waktu yang diperlukan untuk menguasai masing-masing kompetensi dasar. Yang selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar ini adalah sarana belajar atau alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, sedangkan sumber belajar adalah referensi yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi kurikulum silabus PAI. 1. Mengkaji dan menentukan standar kompetensi. 2. Mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. 3. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. 4. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 5. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 6. Menentukan jenis penilaian. 7. Menentukan alokasi waktu. Dan 8. Menentukan sumber belajar. Selanjutnya yaitu pengertian RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan guru dalam pembelajaran. Adapun komponen-komponen RPP yaitu identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian, kompetensi tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, sumber belajar, dan alat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi kurikulum RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam, yaitu yang pertama menentukan identitas yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran. Artinya, pendidikan berkarakter dalam Islam bertujuan sebagai at-tarbiyah, contohnya, di mana pendidik membimbing murid dengan menginternalisasi nilai-nilai yang relevan atau pengetahuan-pengetahuan dan kecakapan yang dimaksudkan menciptakan kehidupan madrasah dan tata hidup masyarakat yang berkeadilan dalam norma dan nilai keislaman dan kebangsaan. Lalu, yang ketiga yaitu menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Karena pendidikan adalah bagian dari pembentukan watak dan karakter peserta didik, maka di sini harus dicantumkan indikator karakter apa yang hendak diintrodusir lewat kurikulum ini. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu menentukan metode atau menentukan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu menetapkan kegiatan pembelajaran. Nah, menetapkan kegiatan pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Yang selanjutnya yaitu memilih sumber belajar. Nah, memilih sumber belajar ini, pemilih sumber belajar harus mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar itu mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referensi dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya. Lalu yang selanjutnya menentukan penilaian.
Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Lalu penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai. Yang terakhir yaitu pengembangan dan inovasi kurikulum silabus dan RPPPAI di masa pandemi. Yang pertama, adanya penyederhanaan RPP oleh Menteri Pendidikan RI Nadiem Makarim yang mencanangkan 4 kebijakan Merdeka Belajar dan salah satunya yaitu penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat 1 halaman saja, yang sebelum masa pandemi RPP itu bisa sebanyak 10 lembar dan setelah masa pandemi menjadi 1 lembar. Nah, melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru yang tersisa untuk proses pembuatan administrasi dapat dialihkan menjadi kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. Bagi guru yang telah berpengalaman mengajar, RPP 1 lembar sangat membantu mengurangi beban administrasi yang harus dilakukan. Namun, bagi mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah perencanaan pembelajaran, hal ini boleh jadi sangat membingungkan. Untuk itu, tetap saja mereka harus belajar membuat RPP secara lengkap lebih dahulu agar memahami keterkaitan antara komponen yang ada dalam suatu RPP. Nah, yang kedua yaitu RPP hanya perlu ditulis 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan, dan penilaian pembelajaran atau assessment. Komponen-komponen lainnya hanyalah menjadi pelengkap. Yang selanjutnya yaitu pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwa implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik. Pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus, bahwa satuan pendidik dalam kondisi ini sebagaimana dimaksudkan dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan perlu menetapkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus.